Pernah nggak sih kamu jam 11 malam lagi rebahan ngeliatin langit-langit kamar? Terus tiba-tiba kepala tuh rasanya rame banget, kayak stasiun kereta pas jam pulang kerja. Di satu sisi mikirin kerjaan yang aduh kok rasanya gini-gini aja ya. Di sisi lain notif Instagram bunyi, temen baru aja tunangan. Terus dari jauh kayak ada suara samar-samar orang tua nanya, jadi rencana kamu ke depan apa? Dari luar kelihatannya semua baik-baik aja, tapi di dalam, wah, rasanya kayak ada badai kecil yang siap meledak. Dan kalau kamu ngerasain itu di antara umur 25 sampai 30, ya selamat datang. Kalau nggak sendirian. Hari ini kita akan coba bedah tuntas fenomena yang sering disebut quarter life crisis ini, berdasarkan berbagai sumber yang udah kita kumpulin. Betul, kita bakal coba pahami bareng-bareng ini tuh sebenarnya perasaan apa sih? Kenapa rasanya berat banget? Dan yang paling penting, gimana cara kita ngelewatinya tanpa ngerasa kalah? Dan tujuan kita di sini bukan buat ngasih satu jawaban ajaib ya, karena emang nggak ada. Tapi lebih ke gimana ya, kita coba bangun semacam peta dan kompas bareng-bareng berdasarkan analisis materi yang ada, kita lihat polanya, bongkar akarnya, terus kita susun strategi praktis. Anggap aja kita lagi ngerapihin stasiun kereta yang rame di kepala kamu itu. Aku suka analogi itu. Oke, kalau gitu ayo kita mulai dari dasarnya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud krisis seperempat abad ini? Dari semua sumber yang kita telaah, benang merahnya tuh kayaknya sama ya. Ini periode di mana kamu mulai mempertanyakan semua pilihan hidupmu secara fundamental. Tepat. Ini fase transisi yang unik dan jujur aja canggung banget. Salah satu sumber ngegambarinnya bagus banget. Kamu tuh bukan lagi remaja yang bisa ngeles, aku kan masih belajar. Tapi kamu juga belum ngerasa jadi orang dewasa yang mapan dan punya semua jawaban. Jadi kayak di tengah-tengah gitu. Terjebak di tengah-tengah ya. Punya kebebasan buat milih, tapi di saat yang sama baru pertama kali ngerasain beban dari pilihan itu. Nah itu dia, bobotnya itu terasa banget. Dan di salah satu video yang kita analisis, narasumbernya bilang perasaan utamanya itu cemas yang konstan. Bukan cemas yang jelas, tapi cemas yang ngambang gitu. Cemas yang ngambang? Iya, cemas soal, jurusan kuliahku dulu salah nggak ya? Karir ini ada masa depannya nggak sih? Pikiran-pikiran kayak gitu, overthinking. Jadi ritual malam hari yang, nyiksa banget. Dan yang menarik dari sumber-sumber kita adalah ada sebuah cara pandang baru yang kuat. Perasaan ini tuh bukan tanda kegagalan. Justru sebaliknya. Oh, gimana tuh? Krisis ini tuh semacam alarm yang sehat. Tanda kalau peta yang dikasih masyarakat atau keluarga udah nggak cocok lagi sama medan kehidupan nyata yang lagi kamu jalanin. Ini adalah momen kalibrasi ulang identitasmu. Kalibrasi ulang identitas. Wah, itu istilah yang kuat banget. Jadi ini bukan rusak, tapi sedang dalam perbaikan. Oke, biar lebih konkret, coba kita bahas tanda-tandanya. Ini mungkin bagian yang bakal bikin kamu di rumah, wah ini gue banget. Yang paling utama, dan ini dibahas di semua sumber, adalah perasaan tertinggal, akut. Akut itu kata yang pas banget. Karena pemicunya tiap hari, LinkedIn, Instagram, itu udah jadi arena perbandingan tanpa akhir kan? Kamu lihat teman SMA jadi manajer, teman kuliah dapat beasiswa ke London, sementara kamu mungkin masih di situ-situ aja. Salah satu narasumber di video bahkan ngaku pernah bikin spreadsheet buat bandingin hidupnya sama teman-temannya. Gila kan? Bikin spreadsheet? Serius? Wow, itu levelnya udah beda. Dan perasaan tertinggal inilah yang jadi bahan bakar buat tanda kedua. Overthinking parah sebelum tidur. Nyambung banget. Iya kan? Setelah lihat semua pencapaian orang lain, malam hari itu jadi waktunya otak kita nanya, kenapa aku belum sampai di sana? Video yang kita punya ngegambarinya detil banget. Gimana kamar tidur jadi saksi bisu kecemasan tiap malam. Dan siklusnya itu destruktif. Perasaan tertinggal memicu overthinking. Overthinking bikin tidur nggak nyenyak. Kurang tidur bikin emosi nggak stabil besoknya. Nah, dari sinilah muncul tanda ketiga. Kelumpuhan dalam mengambil keputusan. Analisis paralisis. Oh, jadi sulit ngambil keputusan gitu ya? Betul. Saking banyaknya yang dipikirin, apa kata orang tua, gimana gaji, ini passion bukan, kamu jadi takut melangkah. Milih antara kerjaan A atau B rasanya kayak nentuin nasib alam semesta. Benar-benar. Jadi 3 itu nyambung ya. Perbandingan, overthinking, terus lumpuh. Tapi ada satu lagi. Kehilangan motivasi. Pekerjaan yang 2 tahun lalu seru, sekarang kok rasanya hampa? Hobi yang dulu jadi pelarian, sekarang malah kayak tugas. Hidup kayak jalan di mode autopilot. Kehilangan motivasi itu seringnya gejala dari krisis makna. Kamu mulai nanya, buat apa sih aku lakuin ini semua? Kalau jawabannya cuma buat bayar tagihan, ya wajar semangatnya habis. Ini nyambung ke tanda terakhir yang menarik, dilema antara petualangan sama kestabilan. Maksudnya gimana tuh?
Ada tarikan kuat antara pengen resign terus jadi freelancer sama kebutuhan, tapi kan butuh gaji tetap. Dua keinginan ini perang di dalam diri. Mendengar semua tanda itu aja udah berat ya. Wajar kalau banyak yang kewalahan. Pertanyaan selanjutnya, kenapa fase ini tuh rasanya neken banget? Apalagi di konteks kita di Indonesia. Ini pertanyaan krusial. Dan semua sumber kita nunjuk ke beberapa akar masalah. Yang pertama, dan yang paling modern, tentu aja media sosial. Dia bukan yang nyiptain krisisnya, tapi dia yang nyiram bensin ke apinya. Kita ngebandingin behind the scenes kita yang berantakan sama highlight reel orang lain yang udah diedit. Dan di Indonesia, tekanannya tuh kayak double. Karena akar masalah kedua, ekspektasi budaya dan keluarga. Budaya kita yang kolektivistik ini kan, bikin pertanyaan kapan nikah, kerja di mana, udah beli rumah belum, pas kumpul lebaran itu bukan basa-basi. Itu audit sosial, tepat sekali. Iya kan? Itu cara masyarakat ngecek kamu udah lulus jadi orang dewasa atau belum. Betul. Dan tekanan ini nyambung ke akar masalah ketiga, yaitu krisis identitas. Kalau di barat mungkin pertanyaannya siapa aku? Di sini lebih kompleks. Siapa aku di luar ekspektasi keluargaku? Siapa aku yang diizinkan untuk menjadi? Ada ketakutan kalau kita ngejar passion yang nggak umum, kita bakal ngecewain orang tua. Itu dia. Jadi bukan cuma siapa aku, tapi siapa aku yang diizinkan untuk menjadi. Tekanannya jadi dari dalam dan dari luar. Dan semua ini terjadi barengan sama akar masalah keempat, transisi tanggung jawab yang nyata. Persis. Kamu dituntut mandiri finansial, mungkin harus mulai bantu orang tua, mikirin dana darurat, asuransi. Beban konkret ini datang pas jiwa lagi rapuh-rapuhnya. Jadi ini badai yang sempurna ya. Krisis identitas, tekanan sosial media, tuntutan budaya, plus tanggung jawab finansial. Semuanya barengan. Itu dia kombinasinya. Oke, gambaran masalahnya jelas banget. Dan jujur, cukup menakutkan. Sekarang bagian paling penting. Berdasarkan sumber-sumber ini, apa yang bisa kita lakuin? Gimana caranya biar nggak kena mental? Kuncinya itu pergeseran. Dari pasif jadi proaktif. Bukan tentang nemuin satu jawaban besar, tapi tentang ngebangun kebiasaan dan cara pandang baru. Kita bisa bagi jadi dua. Strategi mental dan strategi aksi. Oke, kita mulai dari yang mental dulu. Langkah pertamanya apa? Langkah pertama yang paling fundamental, menurut semua sumber, adalah menerima dan menormalkan fase ini. Berhenti ngejudge diri sendiri karena bingung. Kebingunganmu itu bukan aib. Salah satu artikel bahkan nyaranin kita punya mantra pribadi kayak, aku lagi di fase eksplorasi, bukan fase evaluasi akhir. Secara teori itu masuk akal, tapi kayaknya susah banget dilakuin. Apalagi kalau baru aja lihat teman posting promosi di LinkedIn. Gimana cara praktisnya? Pertanyaan bagus. Secara praktis, itu berarti menciptakan jarak. Saat lihat postingan itu dan pikiran aku gagal muncul, jangan langsung dipercaya. Coba latih diri buat bilang, oke, ini pikiran perbandingan, ini bukan fakta. Akui pikiran itu, kasih label, terus biarin aja lewat. Butuh latihan, tapi efektif. Oke, observasi tanpa penghakiman. Lalu strategi mental kedua. Yang kedua, secara sadar tulis ulang definisi sukses versimu sendiri. Banyak dari kita stres karena pakai definisi sukses dari luar kan? Jabatan tinggi, nikah sebelum umur 30. Coba deh, ambil 15 menit, duduk, dan tulis. Apa arti hidup yang baik buatmu? Apakah itu waktu luang, kesehatan mental, atau apa? Bisa kasih contoh konkret nggak? Gimana ini ngebantu? Sukses lamamu gaji 20 juta sebelum umur 28. Tapi buat nyampe sana kamu harus stres terus. Mungkin definisi barumu adalah penghasilan cukup, bisa nabung, dan punya waktu buat naik gunung sebulan sekali. Dengan definisi baru ini, tawaran kerja gaji 15 juta tapi jam kerja fleksibel tiba-tiba jadi lebih menarik kan? Iya juga ya. Jadi filter buat ngambil keputusan. Oke, jadi terima fase ini dan tulis ulang definisi sukses. Ada lagi? Yang ketiga, dan ini mungkin yang paling ngebebasin, berdamai dengan ketidaktahuan. Boleh kok bilang, aku belum tahu passionku, dan gak apa-apa. Ubah tekanan untuk punya rencana jadi semangat untuk bereksperimen. Anggap aja ini masanya ngumpulin data tentang diri sendiri. Aku suka itu. Mengubah tekanan jadi eksperimen. Nah, ini pas banget buat masuk ke strategi aksi. Kalau mentalnya udah mulai dibenahi, langkah nyatanya apa? Aksi pertama yang paling sering disaranin, detox digital. Ini bukan cuma ngurangin waktu scroll ya, tapi secara sadar ngebentuk lingkungan informasimu. Mute atau unfollow akun yang bikin kamu iri. Sebaliknya, follow akun yang ngasih ide baru. Ubah feedmu dari katalog pencapaian orang, jadi perpustakaan ide buat hidupmu. Oke, itu praktis banget. Aksi kedua. Kedua, nyambung sama ide eksperimen tadi, fokus ke langkah kecil, bukan jawaban besar. Jangan pusing sama pertanyaan, apa pekerjaan impianku? Itu kegedean.
Ganti jadi apa satu hal kecil yang bisa aku coba minggu ini yang bikin penasaran. Mungkin ikut kursus online gratis atau sekedar ngobrol sama teman di industri lain. Dan ada satu strategi aksi yang sering diremehin, tapi dampaknya gede banget. Rapikan 3 fondasi utama. Aku nyebutnya trio fundamental. Tidur, gerak, dan uang. Tidur, gerak, uang. Iya, susah mikir jernih kalau kurang tidur, badan lemas, dan dompet berantakan. Ini penting banget sih. Rasanya kayak nyoba nyelesain puzzle pas lagi demam. Mustahil. Jadi praktisnya gimana? Sederhana aja, usahain tidur 7-8 jam. Olahraga ringan 20-30 menit 3 kali seminggu. Jalan kaki cepat juga cukup. Dan mulai catat pengeluaranmu. Cukup tahu uangmu lari kemana tiap bulan. 3 fondasi ini stabil, kapasitas mentalmu buat ngadepin masalah lain bakal naik drastis. Terakhir, soal aspek sosial. Seringkali kita ngerasa sendirian kan di krisis ini? Nah, itu strategi aksi terakhir. Cari dan rawat support system yang sehat. Jangan dipendam sendiri. Pilih 1 atau 2 orang yang bisa dengerin tanpa ngejudge. Kamu bakal kaget betapa leganya pas kamu cerita. Dan mereka bilang, aku juga pernah ngerasain gitu. Perasaan senasib itu obat banget. Tapi gimana kalau semua ini udah dicoba, udah rapihin fondasi, udah ngobrol sama temen, tapi perasaan hampa dan putus asa itu nggak hilang-hilang? Kapan kita harus sadar ini mungkin lebih dari sekedar quarter life crisis biasa? Ini poin yang sangat krusial. Krisis ini normal, tapi kalau gejalanya jadi kronis dan ganggu fungsi sehari-hari. Misalnya kamu jadi nggak bisa bangun dari kasur, atau nggak minat sama semua hal, itu sinyal buat cari bantuan profesional. Pergi ke psikolog itu bukan tanda kamu lemah, justru itu tanda kedewasaan tertinggi. Kamu proaktif ngerawat aset terpentingmu, kesehatan mentalmu. Jadi kalau kita rangkum, krisis usia 25-30 ini nyata, berat, tapi sangat bisa dikelola. Ini bukan vonis kegagalan, tapi lebih kayak sebuah undangan. Undangan buat berhenti sejenak, bongkar ekspektasi lama, dan mulai bangun lagi hidup sesuai versimu sendiri. Tepat sekali. Dan yang paling penting buat diingat, hidup ini bukan balapan. Semua orang punya zona waktunya masing-masing. Salah satu sumber ngingetin kita soal Colonel Sanders yang baru nemu resep KFC di usia 40-an. Tugasmu hari ini bukan buat punya semua jawaban. Tugasmu hari ini mungkin cuma buat ngambil 1 langkah kecil yang terasa sedikit lebih jujur buat dirimu daripada kemarin. Itu penutup yang sangat kuat. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkanmu dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Setelah mendengar semua ini, jika kamu bisa menulis ulang 1 aturan tentang kesuksesan di usia 30 yang selama ini tanpa sadar membebanimu, aturan baru apa yang akan kamu buat untuk dirimu sendiri?